Ya, kabar pembangunan ibu kota baru negara kembali muncul ke permukaan. Presiden Joko Widodo tadi sempat mengunggah desain istana negara di ibu kota yang baru. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Mono Arfa berharap peletakan batu pertama pembangunan bahkan akan dilakukan pada bulan Ramadan ini. Namun asa pembangunan ibu kota negara yang diperkirakan menghabiskan dana 500 triliun rupiah itu kembali mendapat kritik dari sejumlah pihak yang menilai di tengah pandemi seharusnya pembangunan ibu kota ditunda. Menakar asa pembangunan ibu kota baru negara, kami akan diskusikan langsung dengan Menteri PPN Kepala Bappenas Republik Indonesia Bapak Suharso Mono Arfa yang sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini. Pak Menteri, selamat malam. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kabar baik ya Pak Menteri? Alhamdulillah. Baik. Pak Menteri, kita bicara soal pembangunan ibu kota negara yang mulai kembali muncul lagi beritanya. Dan ada target yang terbaru, bahkan Bapak ingin groundbreaking-nya kemudian di bulan Ramadan ini ya Pak. Pemindahan ibu kota negara tampaknya serius dilakukan oleh pemerintah. Tapi di tengah situasi pandemi COVID-19 ini Pak, perkembangannya, progresnya ini sejauh apa? Apakah kemudian masih dalam on track atau ada target-target yang kemudian melesat? Ya, kalau dilihat dari sisi jadwal, tentu karena ada pandemi kan mestinya kita sudah memulai dari tahun lalu, ya kan? Tahun lalu bahkan di awal tahun lalu kita sudah akan menyelesaikan undang-undang dan sebagainya. Tetapi kan kita menunda, bahkan master plan pun tertunda. Master plan itu tertunda sehingga kita baru putuskan bulan September untuk diteruskan, yang sudah tinggal 80%, tinggal 20%, sehingga akhirnya selesai pada akhir tahun lalu. Nah, akhir tahun lalu sudah selesai master plan, dan kita sekarang sudah masuk ke detail plan-nya, dan terus sekarang sedang bekerja terus, dan berdasarkan klaster-klaster kelompok-kelompok kerja, dan masing-masing sudah menyelesaikan tugasnya. Nah, kita sekarang tinggal menunggu waktu yang terbaik untuk kita memulai. Nah, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Berulang kali saya sampaikan, pemerintah tentu tidak gegabah dengan perhitungan yang tidak cermat. Saya kira itu kami menghitung dengan cermat keadaan seperti apa, kemudian apakah pandemi ini kita mampu mengatasi atau tidak, gitu kan? Dan kemudian apakah terjadi flattening pandemic curve di kita atau tidak, itu semua kita perhitungkan. Dan juga nanti kalau kita akan lakukan pembangunan, tentu protokol kesehatan itu akan kita tegakkan sehingga kita mengkontain sedemikian rupa daerah itu supaya tidak menjadi klaster tempat virus itu ditularkan. Saya kira itu. Baik, Pak Suharso, kalau perhitungannya matang begitu ya, nah hasil kalkulasinya bagaimana Pak? Karena kan banyak juga pihak yang mengkritik bahwa ini di tengah pandemi masih membangun ibu kota negara, sementara ekonomi kita saja sekarang belum betul-betul pulih terdampak dari pandemi COVID-19. Bagaimana tanggapan Pak Menteri soal itu Pak? Soal kritik yang masuk, mengapa kok masih mau atau masih fokus terhadap pembangunan ibu kota negara di tengah pandemi ini? Bagaimana Anda menjawabnya Pak Menteri? Ya, saya kira begini, justru dalam situasi seperti ini, ya, untuk melakukan ekonomi recovery, kita memerlukan mendorong, mencari prime mover, mencari lokomotif. Apa kira-kira yang kita bisa lakukan? Playing ground itu akan ditentukan seperti apa. Lalu dapatlah kami, kenapa tidak ibu kota negara? Nah, karena di ibu kota negara kalau kita melakukan pembangunan, itu backward linkage di belakangnya kan cukup panjang. Dan kalau kita misalnya saja, kita bangun rumah. Kalau Anda bangun rumah, berapa komponen di dalam rumah itu yang harus kita sediakan? Dan rumah dan bangunan dan material itu kan tidak hanya datang begitu saja. Dia pasti dihasilkan dari sebuah industri di belakangnya. Dan kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kompleksitas industri pendukungnya itu yang harus kita perhitungkan. Dan semakin tinggi kompleksitas industri pendukungnya, maka dengan sendirinya memberikan peluang ekonomi. Gitu.
Nah, ini yang saya sebut ini a new playground. Kalau itu bisa kita kita manfaatkan semaksimalnya, tentu sekaligus akan menggerakkan ekonomi. Jadi terbalik cara berpikirnya kalau mengatakan bahwa ini justru kita tidak memperhatikan pandemi. Dan orang kan meskipun pandemi orang membutuhkan lapangan kerja. Di dalam keadaan pandemi ini orang perlu makan dan seterusnya. Kita kalau tidak meng-create sesuatu yang baru yang kemudian bisa memberikan stimulan terhadap ekonomi Indonesia, ya itu lebih repot saya kira ya. Dan sama sekali ini tidak membebani APBN, kita hitung sedemikian rupa. Tidak membebani APBN bukan berarti itu menjadi milik swasta, tidak. Kita hanya dalam cara pembiayaannya. Sekali lagi cara pembiayaannya. Cara pembiayaannya kita hitung sedemikian rupa yang tidak memberatkan cash flow pemerintah. Itu yang kita perhitungkan. Pada saat yang sama justru kita memberikan kesempatan kepada pihak swasta, nasional, ataukah mereka mengundang partner asingnya, silakan gitu ya. Sepanjang semuanya memenuhi syarat. Oke. Sebelum kita bicara soal skema pembiayaan, Pak Menteri, artinya dengan pembangunan ibu kota baru negara ini, meskipun di tengah pandemi, justru Anda mau menyampaikan logikanya adalah ini menjadi ceruk baru untuk menggenjot perekonomian, begitu ya Pak Menteri? Betul sekali. Nah, itu gambarannya bagaimana Pak? Karena kan yang kemudian mungkin di publik tahu bahwa saat ini kan fokus anggaran, keuangan, dan kondisi ekonomi kan sedang tidak baik karena terpukul pandemi, Pak Suarso. Ya, kan begini. Sekali lagi saya bilang, kalau kita berhasil melakukan containment terhadap terhadap pandemi ini, kita berharap mobilisasi penduduk mulai naik, mulai meningkat, dan pada saat yang sama tentu consumption dalam negeri bergerak. Tetapi ini kan kita sudah cukup lama kehilangan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik itu sektor-sektor yang sektor-sektor dengan tingkat produktivitas yang rendah, apalagi sektor-sektor yang membutuhkan sebuah arena yang mereka bisa mempresentasikan dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Nah, ini yang kita berikan kesempatan itu. Jadi tidak kemudian kita menghitungnya memberikan kesempatan yang tidak terukur kepada publik, kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada ekonomi kita untuk kembali pulih. Sama sekali tidak. Justru kita melihat jadi gini, tidak ada trade off antara kesehatan dan ekonomi, itu tidak ada. Dua-duanya itu harus berjalan beriringan. Jadi itu kita sadari, itu kita hitung dengan cermat hal ini. Oke, jadi meskipun timeline-nya agak bergeser dari yang tadi Bapak sudah sampaikan, artinya tidak mungkin ada opsi menunda pembangunan ini seperti yang kemudian banyak disampaikan oleh sejumlah pihak bahwa lebih baik ditunda saja bahkan sampai tahun 2030 misalnya. Begini, opsi menunda itu tetap saja terbuka. Kan itu hubungannya adalah terhadap, sekali lagi saya suka mengatakan itu kondisio sine qua non. Kondisi sine qua non itu yang harus dipenuhi, yaitu sekali lagi saya jelaskan, itu bagaimana kita atasi pandemi ini. Oke, baik. Pak Suarso, kita kemudian membahas soal skema pembiayaannya tadi, Pak. Sebetulnya berapa pos APBN yang kemudian nanti akan diserap dengan pembangunan ibu kota baru negara ini? Karena kan skemanya ada dari swasta, investor, ya, dan lain sebagainya. Itu seperti apa sih, Pak, skema pembiayaannya? Ya, skema pembiayaannya sebenarnya secara sederhana begini. Kalau ada Anda mau beli rumah, ya kan? Anda tidak dalam posisi punya kapasitas yang cukup untuk membiayai itu dengan cara membayar sekaligus. Bagaimana kalau Anda ada pembiayaan yang kemudian Anda bisa mencicil selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Ya, kira-kira seperti itulah
satu skema yang akan kita tawarkan kepada swasta. Hmm. Jadi mereka bangun di atas tanah pemerintah, kemudian pemerintah akan melakukan lease and kemudian operate and transfer dari mereka. Jadi bisa LOT, bisa BOT, bisa BLT, banyak skillnya yang kita bisa tawarkan kepada pihak swasta. Tetapi intinya itu nanti akan menjadi aset negara, aset pemerintah. Cuma cara membayarnya. Nah, dengan demikian kita memberikan kesempatan kepada swasta. Silakan mereka bangun gitu. Sekarang saja pemerintah tidak membeli mobil untuk eselon 1. Ya, kita menyewa mobil. Itu kan sesuatu yang tindakan finansial yang baik gitu. Oke, artinya bisa dijamin bahwa ini tidak akan membebani APBN kita, Pak? Begini, perspektifnya begini. Kita tidak akan membebani the upfront. Upfront-nya itu tidak, ya kan? Tetapi kan dia secara bertahap tentu dari APBN akan membayar. Kan? Tetapi tidak misalnya gini loh, saya perlu 800 triliun misalnya. Saya tidak langsung keluarkan dalam 3 tahun 200, 300, 300, tidak. Mungkin 800 triliun saya keluarkannya dalam berapa puluh tahun. Dan hanya misalnya 20 tahun atau 40 tahun. Itu ada kita punya hitungan. Apa kita hanya hitung bayar 30 triliun tiap tahun, kan itu sama sekali tidak mengganggu. Oke, baik. Baik, menarik Pak Suharso. Ini kan ada target groundbreaking-nya dalam waktu dekat ya Pak. Ini benarkah kemudian di bulan Ramadan ini rencananya sudah akan ada peletakan batu pertama? Kemudian bagaimana persiapannya Pak untuk peletakan batu pertama itu? Tapi dijawab nanti Pak. Kita break sebentar saja Pak Suharso. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Masih bersama saya Reinhard Sirait di CNN Indonesia Newscast. Saya juga masih bersama dengan Menteri PPN Kepala Bappenas Pak Suharso Mono Arfa yang tadi kita sudah banyak membahas soal perkembangan pembangunan ibu kota baru negara yang ditargetkan memang sesegera mungkin akan segera ada peletakan batu pertamanya. Kabarnya akan dilakukan pada bulan ini Pak atau dalam waktu dekat Pak Menteri. Apakah benar demikian? Seperti apa Pak persiapan untuk groundbreaking pembangunannya Pak Suharso? Ya, saya mengatakan begini. Memang sekali lagi saya ingin mengatakan tanggal 17 Agustus 1945 itu jatuh pada 9 Ramadan. 9 Ramadan, jadi artinya puasa ke-9. Tuh. Kan kita orang timur biasanya punya hitungan gitu. Tetapi tentu teknokratis harus memenuhi syarat dulu semuanya. Nasionalitasnya harus kita cari. Kalau memang tidak bisa ya kita tidak memaksanya. Jadi tentu ada target yang mesti kita milestone demi milestone kita sudah hitung. Pada tanggal berapa dapat apa dan seterusnya. Undang kapan selesai, kemudian kapan disubmit ke DPR, kemudian peletakan batu pertama dan seterusnya. Kemudian bagaimana menghitung kontainment dari virus, bagaimana R0, RT, efektif productive number atas virus coronavirus ini seperti apa, itu semua kita hitung. Nah kalau dia sudah pada posisi yang semua menurut saya, itu menurut kami ya, menurut tim itu memenuhi syarat, maka kita laksanakan go. Jadi dengan kata lain, mungkin kemungkinan besar itu bisa dilakukan pada bulan Ramadan ini juga, Pak Suharso. Gambarannya akan seperti apa sih Pak peletakan batu pertama nanti ini? Karena kan mungkin banyak publik yang akan penasaran ini Pak Menteri. Anda mengambil kesimpulan bagaimana sih? Bagaimana Mas? Mas tiba-tiba ambil kesimpulan seperti itu gimana? Penjelasan ke kanan Anda ngambil kesimpulan ke kiri, aneh binaja. Nggak ada. Begitu. Baik. Kan di sana 17 Agustus tahun 45 itu jatuhnya pada 9 Ramadan. Tuh. Nah sekarang kita sedang masuk bulan puasa. Jadi juga ya kalau kita bisa lakukan pada bulan puasa ini gitu loh. Baik. Tapi tidak sesederhana itu Mas. Ada banyak kalkulasi ya Pak?
Iya, ada persyaratan-persyaratan, ada milestone-milestone yang harus dicapai dulu. Baru kita bisa mengatakan, oke, kita lakukan groundbreaking. Oke, Gitu. oke. Tantangannya apa saja Pak ini ke depan untuk mengejar target pembangunan ibu kota ini, Pak Suarso? Ya, pertama tentu sekali lagi ya soal pandemi ini. Ya. Ya, pandemi ini sebuah tantangan yang yang harus kita takar betul, yang harus kita hitung benar gitu. Kemudian di dalam pandemi ini kan pemerintah kita semua sedang berupaya untuk bagaimana mencapai herd immunity. Ya. Sebelum mencapai herd immunity kita juga menghitung ada bagaimana mempercepat ya herd immunity itu dicapai dalam konteks tertentu, ya bukan herd immunity dalam arti luas. Nah, kalau kita sudah bisa mencapai misalnya 39% dari sasaran yang mau kita vaksin, ya, jumlah penduduk itu, nah kita lihat gejalanya seperti apa, perkembangan seperti apa. Kita lihat sendiri kan di beberapa negara di Eropa muncul gelombang ketiga. Ya. Nah, apa kita ada tanda-tanda seperti itu atau tidak? Atau kita bisa ngatasinya gitu? Berapa persen yang jadi OTG? Apa benar itu OTG ini? Ya. Jangan kemudian kita bangun, kita menjadi klaster baru gitu. Ya. Jadi ini kita hitung, Mas. Baik, baik. Pak Menteri terakhir Pak, pembangunan ibu kota ini tentu butuh dukungan dari semua pihak, dari masyarakat, dari semua elemen lah. Apa yang diharapkan Pak Menteri dari publik terkait dengan rencana pembangunan ibu kota baru ke depan, Pak, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, Pak? Ya, pertama kami senang sekali karena ketika Bappenas menyampaikan ini ke publik, kemudian rame-rame publik memberikan masukannya, memberikan input, memberikan kritik yang konstruktif, ada juga memberikan takaran-takaran yang lain, semuanya kami terima dan itu bagus. Justru partisipasi publik yang luas ini kita perlukan. Kritik terhadap misalnya bentuk desain istana, kota, katanya kemudian kita tidak respect terhadap lingkungan hidup dan seterusnya. Tapi kenyataannya kita lakukan itu semaksimalnya. Kita ini kan ingin menjadi apa yang paling paling berkelanjutan, sustainable di seluruh dunia. Kita akan tunjukkan gitu. Dan kita kan tidak bisa kemudian dalam langkahnya itu justru sebaliknya tidak. Justru kita harus menunjukkan bahwa oh ya benar-benar akan menjadi kota yang sustain sebagai contoh kota dunia untuk itu. Baik. Jadi kita bisa adopt nilai-nilai, values lokal, semua kita adopt sedemikian rupa ya. Baik, jadi masukan dari masyarakat itu bagian dari partisipatif dan itu dinilai sangat baik dan kritikan-kritikan yang membangun itu tentu akan menjadi masukan yang baik untuk rencana-rencana pembangunan. Dengan senang hati kami terima. Kami senang. Baik, Pak Suarso Mono Arfa, terima kasih banyak Pak sudah berbagi informasi dan juga perspektif terkait dengan rencana pemerintah untuk pembangunan ibu kota baru. Tentu kita harapkan ada banyak masukan dan semuanya lancar. Terima kasih banyak Pak Menteri. Semoga sehat selalu Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Presiden Joko Widodo meminta agar masyarakat memberikan masukan terkait pradesain istana negara yang akan dibangun di ibu kota negara yang baru Kalimantan Timur. Hal itu menyusul polemik desain istana negara berwujud burung Garuda raksasa karya seniman Nyoman Nuarta. Pemerintah memastikan ibu kota negara akan segera pindah ke Kalimantan Timur. Salah satu bangunan dari ibu kota negara baru yang menarik perhatian publik adalah burung Garuda di Istana Negara. Desain tersebut merupakan karya dari seniman Nyoman Nuarta yang dipilih lewat sayembara oleh Kementerian PUPR. Desain burung Garuda tersebut menuai kritik dari gabungan 5 ikatan arsitek Indonesia. Dikutip cnnindonesia.com, kelima asosiasi tersebut menilai desain burung Garuda tersebut tidak mencerminkan kemajuan Indonesia dan tidak mencerminkan konsep ramah lingkungan. Berdasarkan keterangan resmi yang diterima CNN Indonesia pada 31 Maret, Nyoman Nuarta menyatakan bahwa dipilihnya desain burung Garuda untuk Istana Negara sebagai simbol pemersatu bangsa Indonesia. Selain itu, desain burung Garuda juga mencerminkan perwujudan untuk pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi.
Selain menjadi kantor pemerintah pusat, kawasan Istana Negara tersebut juga akan dilengkapi dengan museum dan galeri. Pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 2019 lalu. Pemerintah juga menyatakan ibu kota negara baru tersebut mengusung konsep ramah lingkungan dan akan dipenuhi ruang terbuka hijau. Ya, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa berkaitan dengan rencana pembangunan ibu kota baru negara. Tapi bagaimana sebetulnya ekonom menilai pembangunan tersebut? Apakah masih relevan di tengah pandemi COVID-19? Kita akan bahas usai jeda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan diskusi mengenai optimisme membangun ibu kota baru negara di tengah pandemi. Tadi kita sudah dengarkan bersama penjelasan dari Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang tampaknya masih optimis meskipun di tengah pandemi COVID-19 tetap menjalankan atau melanjutkan membangun ibu kota baru negara. Benarkah ini memang masih relevan dan ada urgensinya? Kita akan coba lanjutkan dialog, tapi kali ini saya akan bersama dengan Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif dari Indef. Selamat malam, Pak Tauhid. Selamat malam, Mas Rehan. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Tadi sudah dengar ya, Pak, bagaimana Menteri PPN Kepala Bappenas memaparkan rencana-rencana membangun ibu kota baru negara meskipun di tengah pandemi yang menurut pemerintah ini masih relevan kok. Apakah Anda punya pandangan yang sama, Pak? Ini masih relevan? Meskipun pandemi, tapi tetap kita bisa membangun satu ibu kota negara dengan biaya yang memang sangat fantastis. Ya, kalau lihat daripada tujuan pembangunan katakanlah ibu kota baru di Kalimantan kan untuk pemerataan ya, itu yang pertama. Kalau kita lihat analisa menggunakan data Bappenas sendiri, sebenarnya dampak dari pertumbuhan ini relatif kecil, ya ini hanya 0,02% begitu secara nasional. Artinya tidak terlalu signifikan mendorong perekonomian nasional. Pun kalaupun ada pertumbuhan ekonomi sebenarnya paling tinggi hanya di Kalimantan Timur, tapi provinsi-provinsi lain di sekitarnya tidak terlalu terdampak. Karena apa? Karena yang terbangun hanya untuk jasa atau pusat pemerintahan saja, bukan pusat ekonomi. Itu sangat berbeda konsepnya kalau itu menjadi pusat ekonomi. Nah, ini akan sangat tergantung bagaimana supply side atau demand side dari Provinsi Kalimantan Timur dengan pulau-pulau lainnya. Yang kedua mengenai dengan ketersediaan anggaran. Ya, kalau kita lihat kan anggarannya 466 triliun dan itu akan dimulai 2024 sudah terbangun paling tidak di beberapa wilayah terutama untuk infrastruktur dasar. Nah, 466 triliun ini 2024 artinya kita harus mulaikan melebar defisit lagi di atas 3%, dan kita sama-sama tahu batas defisit kita itu 3% sampai tahun 2023, dan itu artinya tidak bisa dibiayai. Meskipun dari situasi ini dibiayai oleh katakanlah KPBU ya, artinya kerjasama pemerintah dengan badan usaha, hari gini saya kira badan usaha tidak ada yang berani melakukan investasi di tengah situasi seperti ini karena mereka banyak yang terseok-seok. Apalagi kita tahu untuk pembangunan infrastruktur melalui penugasan untuk menggunakan infrastruktur ini banyak sekali yang tidak menguntungkan begitu. Nah, ini kita harus mikir ulang, jangan sampai pada akhirnya APBN yang dikorbankan dan pada akhirnya kita harus menambah beban baru untuk jangka menengah maupun jangka panjang. Nah, terakhir soal momentum. Kalau kita lihat kan momentumnya sekarang kan momentum recovery ekonomi. Nah, recovery ekonomi ini saya kira sangat sulit kalau misalnya ibu kota baru sekarang digaungkan di tengah masa COVID, yang itu yang pertama. Yang kedua, infrastruktur yang dibangun bukanlah ibu kota baru, tapi infrastruktur yang punya multiplier ekonomi yang lebih tinggi di katakanlah wilayah lain yang lebih kuat, yang punya daya dukung ekonomi tinggi, misalnya di kawasan industri, di daerah katakanlah pusat pertumbuhan kecamatan dan sebagainya, yang sebenarnya jauh lebih dibutuhkan ketimbang ibu kota baru. Dan kita tahu bahwa pemulihan ekonomi justru bantuan sosial yang saat ini
dibutuhkan agar demand ekonomi kita terbangun dengan baik. Saya kira itu, Mas. Oke, jadi kalau tadi yang dikatakan oleh pemerintah bahwa justru dengan melanjutkan kembali pembangunan ibu kota baru negara ini adalah new playground begitu untuk ekonomi dan justru bisa menggenjot, nah itu logika atau hitung-hitungan kalkulasinya menurut Anda bagaimana, Pak Tauhid? Ya tidak tepat lah, kan sudah dihitung tambahannya hanya 0,02%. Kalau kita butuh katakanlah sekarang asumsinya ingin keluar dari proses pemulihan ekonomi sampai 6-7%, maka bukan di situ tempatnya. Tempatnya adalah yang marketnya jelas, sebagian di Jawa, sebagian luar Jawa. Dan tidak tepat modelnya adalah katakanlah hanya pusat pelayanan jasa pemerintahan, tapi pusat industri atau pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang memang ada pusat ekonomi baru begitu. Jadi tidak hanya sebagai pusat pemerintahan. Nah, desainnya ibu kota baru kan memang untuk desain jasa pemerintahan. Di sini ada kawasan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, termasuk daya dukungnya. Dan ini yang menurut saya agak berbeda karena biasanya kalau pusat pemerintahan model seperti ini sepi begitu. Jadi tidak banyak aktivitas yang besar. Kalau kita lihat juga dari sisi jumlah manusia yang diperkirakan hanya 1,5 juta di daerah baru tidak cukup untuk mendorong perekonomian nasional. Jadi akumulasi orang maupun konsumsi daerah tersebut masih relatif kecil begitu. Oke, baik. Baik, Pak Tauhid, kalau kita kemudian bicara soal skema anggaran ya atau yang membebani APBN, ini kan meskipun belum ada angka pasti, tapi kan mayoritas kemudian dari pemerintah mengatakan bahwa pembiayaan ini skemanya akan bersama-sama begitu. Artinya tidak akan memberatkan APBN karena mayoritas akan dilakukan oleh swasta, BUMD dan pihak-pihak yang lain begitu. Nah, Anda melihat apakah memang ini tidak begitu membebani APBN kita ketika ada anggaran yang harus dikeluarkan? By planning ya, skema pembiayaan ibu kota baru 19,2% ini melalui APBN, 26,2% dibiayai oleh swasta dan 54,6% dibiayai kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, masalahnya adalah kalau kita melihat mengacu pada kerjasama pemerintah badan usaha di mana skema pembiayaan ibu kota ini terbesar, yakni 54,6%, umumnya kerjasama pemerintah dan badan usaha itu yang benar-benar menguntungkan. Misalnya jalan tol, kemudian beberapa jenis pelabuhan, kemudian juga misalnya PDAM. Nah, kalau kita lihat kerjasama dengan swasta ini, banyak sebenarnya yang tidak visible. Misalnya saja untuk sarana pendidikan dan kesehatan, kemudian gedung eksekutif legislatif. Nah, apakah kerjasama pemerintah dan badan usaha tersebut yang dominan itu bisa menghasilkan return yang cukup baik begitu bagi swasta untuk tertarik berinvestasi di sini. Nah, lagi-lagi ketika kerjasama badan usaha tidak mencapai, maka bempernya biasanya harus melalui APBN dan itu biasanya melalui apakah PMN ataupun melalui belanja KL. Nah, pada akhirnya ini yang pada akhirnya harus dibebankan ke APBN sekali lagi ketika skema ini tidak berhasil. Karena kalau tidak, misalnya diundur sampai KPBU ataupun public private partnership berhasil, itu membutuhkan waktu relatif lama dan itu nggak bisa kalau ibu kota baru menunggu skema atau yang konvensional dengan jangka waktu yang relatif cepat begitu. Baik, Pak Tauhid, apakah situasi hari ini di tengah pandemi ini, di mana sektor ekonomi juga masih terpukul ya, skema yang tadi Anda khawatirkan itu semakin besar kerannya untuk terjadi, artinya bisa jadi kemudian skemanya nanti ujung-ujungnya karena skema yang di luar APBN ini bisa terkendala, kemudian ujung-ujungnya justru menggunakan uang APBN tadi itu? Ya, saya kira ya mau nggak mau ya tidak punya pilihan, on planningnya seperti itu ya. Kecuali ada keputusan politik yang berubah bahwa nanti di dalam pemerintahan itu tidak menjadi undang-undang meskipun sudah masuk di prolegnas ya. Karena kalau kita lihat misalnya APBN hanya mampu 19,2%, tetapi sisanya kan non APBN. Kita belum bicara swasta, belum tentu swasta mau katakanlah terlibat sebesar 26,2% dari 466. Ya, katakanlah hampir sekitar 100-an triliun itu luar biasa dan
saya kira kalau infrastruktur baru yang memang menguntungkan itu sangat relatif terbatas bagi swasta untuk ikut terlibat begitu. Meskipun memang pemerintah sebenarnya menyediakan lahan itu secara gratis, tapi operasional dari sebuah ibu kota baru dengan market yang katakanlah penduduk relatif jarang, agak sepi dan sebagainya harus berpikir ulang begitu ya. Oke, ini kan judul kita Pak Tauhid, menakar optimisme ibu kota baru negara. Optimisme Anda bagaimana? Jadi kalau melihat tadi dari angka-angka yang sudah disampaikan, kemudian dari pemaparan Menteri PPN Kepala Bappenas tadi, optimisme Anda apakah ya ini masih berpeluang sangat besar atau justru yang tadi Anda katakan berpikir ulang? Ya, saya setuju untuk berpikir ulang ya. Kalau dari segi skenario pembiayaan dengan kondisi hari ini, katakanlah ya kan pelaksana infrastruktur pembangunan infrastruktur ini kan kebanyakan oleh BUMN dan penugasan, dan hari ini kondisi utang BUMN kita terutama infrastruktur sangat besar sekali dan mereka menurut saya terbebani. Jadi sangat tidak mungkin kalau dengan tambahan katakanlah ibu kota baru mereka dibebankan dengan pekerjaan penugasan seperti ini. Yang kedua juga urgensinya begitu, katakanlah kita tahu bahwa solusi ada 5 isu dikemukakan. Pertama, soal urbanisasi, kemacetan, rawan banjir, dan suplai bahan baku dan aktivitas ekonomi di Jawa. Meskipun ada ibu kota baru di sana, memang di sana akan terpecahkan, tetapi masalahnya yang di Jakarta ini juga tidak terpecahkan, jadi tidak adil juga bagi terutama di Jawa begitu, yang menurut saya dengan situasi ini belum terpecahkan masalah-masalah ini meskipun ibu kota pindah begitu. Jadi harus ada win-win solution dalam jangka panjang begitu. Nah, menurut saya memang kalau ibu kota baru, kalau beberapa asumsi tadi yang bahwa di sana sebagai pusat ekonomi dan sebagainya menjadi desain yang cukup besar, menurut saya baru bisa dipecahkan, tapi saya lihat rencananya tidak ke situ mungkin, Mas. Tapi kan tampaknya pemerintah tetap mau meneruskan, Pak Tauhid. Mungkin Anda bisa paparkan ya, apa kemudian tantangan terbesar, resiko, atau mungkin masukan dari Anda jika memang betul-betul ini tetap mau diteruskan sesuai dengan plan yang sudah ditetapkan? Ya, yang pertama tentu saja kalau kita lihat beberapa kondisi hari ini ya, bahwa daerah tersebut yang awal-awalnya dinyatakan bebas dari persoalan lingkungan ya, itu ternyata kan kita masih melihat berita dan sebagainya daerah tersebut masih wilayah banjir, dan itu sama juga dengan di Jakarta begitu ya. Yang kedua juga soal suplai air bahan baku yang memang harus dibangun di sana cadangan air, dan kalau misalnya terjadi masalah di sana saya kira sama halnya dengan di Jakarta begitu. Nah, itu saya kira beberapa pikiran, tapi yang penting adalah bahwa dengan adanya ibu kota baru ini tidak memecahkan secara signifikan persoalan kesenjangan ekonomi begitu. Justru yang harus dibangun adalah infrastruktur bukan hanya di ibu kota baru tapi di provinsi-provinsi yang juga sangat membutuhkan. Dan itu tidak cukup membangun satu provinsi menyelesaikan masalah pemerataan. Dan terakhir adalah salah tadi skema pembiayaan yang menurut saya kurang visible dengan skenario bahwa ini melalui public private partnership. Dan kita tahu bahwa kemajuan public private partnership yang sudah terjadi sekarang ini relatif belum optimal dan lambat, karena tadi resikonya tinggi ketika memang ada masalah di lapangan atau masalah skema financing yang tidak layak dibiayai oleh swasta begitu. Oke, baik. Pak Tauhid, menarik sekali tadi apa yang sudah kita bahas ya. Anda punya perspektif yang lain soal bagaimana kalkulasi, hitung-hitungannya seperti apa, dan melihat kondisi yang terjadi pada saat ini. Sehingga Anda mengatakan bahwa lebih baik kita berpikir ulang kalau memang mau meneruskan pembangunan ibu kota baru negara ini. Tapi Pak Tauhid, kalau kita melihat rencana pemerintah ini kan tampaknya masih mau tetap berjalan, Pak, sesuai dengan target-target yang kemudian ditentukan. Nah, kalau di luar isu pembangunan ibu kota baru negara ini, bagi yang kemudian mengkritisi ini, apalagi di tengah pandemi, adalah alasannya karena ekonomi. Nah, dalam situasi ini, pemerintah menurut Anda sebetulnya fokusnya ada di mana terlebih dahulu, di luar isu soal pembangunan ibu kota baru negara ini? Saya kira pemulihan ekonomi ya, kita sudah tahu bahwa
pendekatan katakanlah melalui moneter tidak begitu efektif ya dengan mendorong suku bunga kita turun karena kredit ternyata juga kredit terkontraksi. Nah, satu-satunya jalan memang melalui kebijakan fiskal, melalui katakanlah bantuan sosial. Tetapi bantuan sosial kita lihat hampir setahun ini tidak terlalu mendorong konsumsi kita lebih tinggi meskipun ada perbaikan. Nah, tinggal memperbaiki skema bantuan sosial agar memang lebih bisa meningkatkan daya beli terutama menengah ke bawah. Nah, satu jalan adalah melakukan perbaikan data-data untuk data sosial yang lebih tepat sasaran. Yang kedua tentu saja yang paling penting memastikan bahwa laju COVID ini memang bisa diturunkan secepatnya dan katakanlah dikurangi benar secepatnya sehingga itu memberikan kenyamanan bagi setiap orang, setiap lembaga maupun dunia usaha untuk beraktivitas ekonomi jauh lebih kencang dan jauh lebih baik. Saya kira itu yang paling prioritas begitu. Oke. Terakhir, Pak Tauhid, kalau memang Anda mengatakan ini harus berpikir ulang, berapa lama waktu yang harus disiapkan oleh pemerintah? Karena kan ini kan targetnya 2022 sudah mulai, 2024 pembangunan. Nah, ini berapa lama? Ini kan selalu kalau sudah terus, kapan kemudian yang waktu yang tepat? Mungkin Anda punya perspektif soal itu, Pak. Ya, kalau waktu saya kurang bisa memprediksi ya. Tapi begini, ketika kita memang sudah mempunyai skema, katakanlah kita harus menyisihkan anggaran 400 sampai 500 triliun. Itu which is kita paling tidak defisitnya katakanlah memang harus rendah mendekati di bawah 1% agar lebih rendah. Nah, di bawah 1% itu paling nggak butuh waktu sekitar 5 sampai 10 tahun begitu. Karena kalau kita lihat sekarang masih relatif tinggi, kita sekitar 5,7 kemarin 6,01 itu masih butuh waktu. Karena sekarang adalah prioritasnya memperbaiki ekonomi karena persoalan COVID ini ketimbang memang untuk katakanlah bicara ibu kota baru gitu. Ketika dua-duanya berjalan, menurut saya pada akhirnya akan ada yang dikorbankan dan kita akan lebih setuju bahwa ya kita akan memilih bagaimana memulihkan ekonomi ini secara nasional ketimbang hanya memilih prioritas untuk ibu kota baru. Gitu. Baik, menarik Pak Tauhid apa perspektif Anda. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita bahas ini juga bisa menjadi poin-poin masukan dan juga pertimbangan kepada pemerintah untuk kebijakan yang akan diambil, tentu berkaitan dengan pembangunan ibu kota baru negara. Terima kasih banyak Pak Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef, sudah berbagi perspektif pada kami pada malam hari ini. Sehat selalu Pak Tauhid. Sama-sama, terima kasih Mas Sehat. Pemerintah DKI Jakarta membolehkan masyarakat mengadakan tarawih jamaah dengan sejumlah persyaratan. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali bersama dengan rekan saya, Eva Yunizar. Tetap bersama kami.